Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi dalam sapaan firman Tuhan pagi ini. Kita akan belajar dari rel kereta api pagi ini. Bapak Ibu tahu kenapa rel kereta api diletakkan di atas tumpukan batu yang sangat banyak? Karena kalau itu tumpukan bakpia, maka saudara akan ambil dan makan. Ini hanya sebuah lelucon. Kenapa rel kereta api diletakkan di atas tumpukan batu? Karena rel kereta api itu akan menahan beban yang sangat besar ketika kereta api lewat di atasnya. Dan beban yang besar itu tidak bisa ditahan oleh pondasi yang kaku. Beban yang besar itu harus disalurkan pada pondasi yang elastis. Pondasi yang masih bisa bergerak, sehingga tidak seluruh beban itu ditahan oleh sesuatu yang kaku. Karena kalau ditahan oleh sesuatu yang kaku, maka rel itu akan bengkok dan akan terjadi kecelakaan kereta api. Hidup beriman juga demikian. Hidup di dalam mengikut Kristus, kita tidak bisa memiliki iman yang kaku. Iman yang berhenti pada sebuah pemahaman-pemahaman doktrin atau dogma saja. Tuhan melampaui doktrin dan dogma yang kita tahu. Kita perlu belajar dari Rasul Paulus dari surat Efesus 3 ayat 16 dan 17. Menarik sekali menurut saya apa yang dikatakan Paulus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Saudara perhatikan, menarik sekali pilihan kata yang dipakai Rasul Paulus. Kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan imanmu. Kita diajak untuk melihat bahwa Allah akan selalu memiliki kemuliaan yang melampaui apa yang kita pikirkan. Allah selalu akan punya kekayaan di dalam kemuliaannya yang tidak terjangkau oleh kita. Di sini kita butuh keterbukaan. Di sini kita butuh iman yang mau terus belajar melihat kepada Allah. Bukan iman yang mandek, bukan iman yang kaku, bukan iman yang doktrinal, tetapi iman yang terus terbuka. Sehingga ketika beban dan pergumulan terjadi, kita mampu menahannya. Kita mampu memikulnya di dalam iman yang terbuka kepada kekayaan kemuliaan Allah. Tidak hanya itu. Rasul Paulus berkata di ayat 17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Rasul Paulus mengajak kita melihat bahwa Kristus tidak hanya diam di dalam pikiran kita, di dalam pengetahuan kita, di dalam doktrin-doktrin kita, tetapi Kristus diam di dalam hatimu. Kehidupan beriman kepada Kristus adalah kehidupan yang terus diperbarui, kehidupan yang terus dialami di dalam perjumpaan demi perjumpaan yang setiap hari baru dengan Tuhan. Peristiwa demi peristiwa, suka dan duka terjadi, membawa kita untuk melihat bahwa di sana tetap ada kemuliaan Allah dengan seluruh kekayaannya yang akan menguatkan dan meneguhkan iman. Kiranya Tuhan menolong kita tinggal dalam kekayaan kemuliaannya. Amin.